Perkenalkan, nama saya Warito Simanjuntak. Saya dari Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum dari Universitas Bhayangkara, Jakarta Raya. Di sini saya akan menjelaskan materi dari bab 1 sampai bab 3, tugas pengantar hukum Indonesia yang diampu oleh Bapak Dr. Rahman Amin SHMH. Yang pertama adalah tata hukum dan PHI. Pengertian hukum. Pengertian hukum menurut para pandangan para ahli. Yang saya ambil adalah menurut Satjipto Raharjo. Menurut Satjipto Raharjo, hukum adalah karya manusia berupa norma yang mencerminkan ide keadilan. Jadi hukum itu dibuat untuk mencerminkan keadilan dan membuat keadilan. Dan yang kedua adalah menurut Sudikno Mortokusumo, hukum adalah pedoman tingkah laku dalam masyarakat. Jadi hukum dibuat untuk mengatur semua tingkah laku masyarakat. Yang kedua adalah pengertian tata hukum. Tata hukum berarti susunan hukum yang teratur agar mudah digunakan dalam menyelesaikan peristiwa hukum. Merupakan hukum yang disahkan oleh penguasa negara dan berlaku positif atau ius constitutum. Tata hukum bersifat dinamis, dapat berubah sesuai perkembangan masyarakat menjadi ius constituendum atau hukum yang diharapkan berlaku di masyarakat. Bab 2 menjelaskan sejarah tata hukum Indonesia. Pengertian sejarah. Menurut Surjono Sukanto, sejarah adalah pencatatan deskriptif dan interpretatif tentang kejadian masa lalu yang berkaitan dengan masa kini. Sejarah hukum meneliti perkembangan tata hukum masa lampau untuk memahami hukum yang berlaku saat ini dan arah perkembangannya. Sejarah tata hukum Indonesia sebelum merdeka. Yang pertama pada masa VOC, dan yang kedua pada masa Bersleuten-Regering, yang ketiga masa Regering Staatsregering, dan pada yang keempat masa Indis Staatsregering, dan yang kelima adalah masa Jepang. Sejarah tata hukum Indonesia setelah merdeka. Pada masa 1945 sampai 1949, setelah proklamasi 17 Agustus 1945, berlaku Undang-Undang 1945, aturan peralihan pasal 1 dan 2 Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan bahwa hukum lama tetap berlaku sementara. Pada masa 1949 sampai 1950, setelah konferensi meja bundar, Indonesia menjadi Republik Indonesia Serikat atau RIS dengan konstitusi RIS 1949. Hukum yang berlaku adalah hukum sebelumnya selama tidak bertentangan dengan konstitusi RIS. 3. Pada masa 1950 sampai 1959 ditetapkan Undang-Undang Sementara 1950 atau UUDS 1950 saat Indonesia kembali menjadi negara kesatuan. Semua peraturan lama tetap berlaku sesuai pasal 142 UUDS 1950. Pada masa 1959 sampai dengan sekarang, berdasarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959, Undang-Undang Dasar 1945 kembali berlaku. Tata hukum yang berlaku mencakup seluruh peraturan sebelumnya dan peraturan baru yang disusun sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Sumber hukum. Pengertian sumber hukum. Sumber hukum adalah dasar berlakunya hukum, sebab-sebab hukum mengikat, serta tempat ditemukannya aturan hukum. Menurut Sudikno Mortokusumo, sumber hukum memiliki beberapa arti. Yang pertama sebagai asas hukum atau kehendak Tuhan, akal manusia, dan jiwa bangsa. Yang kedua adalah hukum terdahulu yang menjadi dasar hukum sekarang, atau misalnya hukum Romawi dan hukum Prancis. Yang ketiga, dasar kekuatan berlakunya hukum atau otoritas formal. Yang keempat, sumber untuk mengenal hukum, dokumen, undang-undang, atau batu tulis. Yang kelima, sumber terjadinya hukum atau faktor yang melahirkan hukum. Jenis-jenis hukum. Terdapat dua jenis utama sumber hukum. Yang pertama adalah sumber material. Berasal dari kesadaran hukum masyarakat mengenai keadilan dan kebenaran, mencerminkan nilai-nilai sosial, moral, dan budaya yang hidup di masyarakat. Yang kedua adalah sumber formil,
berdasarkan bentuk dan proses pembentukan hukum dapat bersifat tertulis atau tidak tertulis. Contohnya undang-undang, kebiasaan, jurisprudensi, traktat, dan doktrin. Macam-macam sumber hukum formil. Di sini akan saya jelaskan. Yang pertama adalah undang-undang, peraturan tertulis yang dibuat oleh lembaga berwenang DPR dan Presiden. Dalam arti material, mencakup semua peraturan yang mengikat umum. Dalam arti formil, menekankan proses pembentukan dan bentuknya. Syarat berlakunya undang-undang adalah: 1. Harus tertulis dan dibuat menurut prosedur. Yang kedua, disahkan oleh Presiden. Yang ketiga, diundangkan dalam lembaga negara. Berlaku sesuai tanggal yang ditetapkan atau 30 hari setelah diundangkan di Jawa sampai Madura. Yang kedua adalah kebiasaan atau adat. Hukum kebiasaan atau adat adalah perbuatan yang diulang-ulang dan diterima masyarakat sebagai kewajiban hukum. Atau hukum adat adalah hukum yang hidup di masyarakat dan memiliki sanksi berbeda dari sekedar adat istiadat. Yang ketiga, jurisprudensi. Jurisprudensi adalah pengetahuan hukum, merupakan keputusan hakim yang diikuti oleh hakim lain pada perkara serupa. Dua macam jurisprudensi. Yang pertama adalah jurisprudensi tetap, yaitu keputusan hakim yang berulang dan dijadikan standar. Yang kedua adalah jurisprudensi tidak tetap atau keputusan yang belum menjadi standar. 4. Traktat atau perjanjian antar negara. Perjanjian antar negara ada dua, yaitu perjanjian bilateral dan multilateral. Perjanjian bilateral adalah perjanjian antara dua negara, sedangkan multilateral adalah perjanjian yang lebih dari dua negara. Yang kelima adalah doktrin. Pendapat para ahli hukum terkemuka yang dijadikan rujukan dalam memutus perkara. Hakim sering menggunakan doktrin sebagai dasar pertimbangan untuk menemukan hukum dalam kasus tertentu. Cukup sekian penjelasan saya mengenai materi bab 1 sampai bab 3 pengantar hukum Indonesia. Jika ada perkataan saya yang salah, saya minta maaf. Terima kasih.